Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Giarti, NIM 7101420246 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi global yang mengancam sejumlah negara mengalami resesi di tahun 2023. Untuk mengetahui negara mana saja, simak video ini sampai akhir. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global ditandai dengan jatuhnya sejumlah negara ke dalam resesi di tahun 2023. Dalam laporan global ekonomi, prospek terbaru Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2,9% di tahun 2022, dari yang sebelumnya 5,7% di tahun 2021. Selaras dengan Bank Dunia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memprediksikan ekonomi dunia akan mengalami resesi di tahun 2023. Resesi terjadi karena suku bunga acuan Bank Sentral di sejumlah negara semakin tinggi untuk meredam inflasi. Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan karena jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi inflasi. Semakin banyak uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi, dan sebaliknya, tingkat inflasi semakin rendah, jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Suku bunga acuan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter akan membuat bunga kredit semakin mahal, sehingga membuat perusahaan akan mengurangi pengajuan kredit modal kerja atau menunda rencana ekspansi. Kebijakan ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina diprediksi akan ikut terseret ke dalam resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memproyeksikan ekonomi global di tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 2,2%. Produk domestik bruto global berkurang sebesar 2,8 triliun US dollar di tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari dampak rambatan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum tuntas. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan harga baik pangan maupun energi yang menyudut inflasi bahkan berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Menurut Bank Dunia, ada beberapa negara yang terancam mengalami resesi. Yang pertama ada Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih bisa tumbuh 2,1% di tahun 2022, namun diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 1,5%. Bank Sentral Amerika Serikat menjelaskan bahwa pasar kerja Amerika Serikat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 315.000 pekerja baru di bulan Agustus tahun 2022. Yang selanjutnya ada negara Eropa. Perekonomian Eropa diperkirakan akan tetap tumbuh di atas 2% atau 2,1% di tahun 2022. Namun diperkirakan tahun depan akan turun menjadi 1,2%. Melemahnya mata uang euro membuat kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap resesi. Kenaikan harga gas alam turut menjadi pemicu resesi. Data menunjukkan perlambatan yang tajam dalam pertumbuhan bisnis pada bulan Juni dan terjadi defisit perdagangan pada Mei 2022. Yang selanjutnya ada Cina. Cina merupakan 86% dari output ekonomi kawasan 23 negara yang diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% di tahun 2021. Angka ini merupakan penurunan yang cukup signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 5%. Namun diperkirakan pada tahun 2023 dapat meningkat menjadi 4,6% tergantung bagaimana kebijakan pengendalian COVID yang dilakukan oleh Cina. Bisa dibilang ekonomi Cina ini melemah dari beberapa bulan terakhir menyusul adanya kebijakan lockdown yang diberlakukan di Cina. Hal ini turut mengganggu sektor industri penjualan domestik hingga aktivitas ekspor. IMF memproyeksikan PDB real Cina melambat 4,3% di akhir tahun 2021. Dari beberapa negara maju yang diungkapkan Bank Indonesia akan mengalami resesi di tahun 2023, lantas bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, optimis ekonomi Indonesia di tahun ini mampu tumbuh di kisaran 4,7% sampai 5,5%, lebih kuat dibandingkan tahun 2021 yang diperkirakan hanya tumbuh dalam rentang 3,2% sampai 4%. Selain karena ditopang oleh indikator ekonomi lain seperti inflasi,
Nilai tukar yang stabil, optimisme itu didasari pula oleh adanya sinergi yang padu di antara otoritas fiskal dan moneter selama masa pandemi COVID-19. Terkait ini, Bank Indonesia ikut berperan untuk membiayai kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN dengan membeli surat berharga negara di pasar perdana sebesar 215 triliun pada tahun 2021 dan berkomitmen pada tahun 2022 akan membeli seharga 224 triliun. Hal ini dapat juga dilihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 yang cukup stabil, diantaranya pada bulan Juli tahun 2022 utang luar negeri Indonesia surut dari 403,6 miliar US dollar menjadi 400,4 miliar US dollar. Utang luar negeri pemerintah dan korporasi semakin rendah. PDB Republik Indonesia kuartal 2 tahun 2022 naik 5,44%. Pemerintah optimis PDB tahun 2022 bisa 5,1% sampai 5,4%. Lembaga asing optimis dengan prospek Republik Indonesia tahun 2022 sampai 2023. Pemerintah bidik kenaikan PDB 5,3% pada RAPBN tahun 2023. Selanjutnya, beberapa lembaga asing yang memperkirakan adanya potensi pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia, diantaranya menurut IMF di tahun 2022 pertumbuhan Republik Indonesia berkisar 5,3%, diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 5,2% di tahun 2023. Menurut World Bank, di tahun 2022 pertumbuhan Republik Indonesia berkisar 5,1% dan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 5,3% di tahun 2023. Menurut ADB di tahun 2022 pertumbuhan Republik Indonesia berkisar 5,4% dan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 5% di tahun 2023. Dan yang terakhir menurut konsensus Bloomberg di tahun 2022 pertumbuhan Republik Indonesia berkisar 5,2% dan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5% di tahun 2023.